Biarlah keheningan ini juga menjadi kerinduan bagi setiap kami untuk dapat diam di hadapan-Mu. Sehingga hanya satu suara yang melingkupi seluruh hidup dan hati kami, yaitu suara-Mu. Pimpinlah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, sehingga firman yang Engkau titipkan bagi hamba-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Dan bahkan setiap kami yang mendengarkannya dapat bersama-sama berjalan di dalam kebenaran itu. Hanya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kami satu-satunya, Juru Selamat kami, Guru kami, Tuan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema yang diberikan pada saya adalah Growing in God Mission. Mari kita sama-sama membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus. Mari kita sama-sama membuka Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan 17. Lalu Markus 3 ayatnya yang ke-13 dan 14. Dan juga Kisah Rasul 11 ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu silakan membuka Alkitabnya di Markus 1 dan Markus 3. Untuk Kisah Para Rasul, Bapak Ibu bisa melihatnya di depan. Kita akan sama-sama membacakan ayat yang kelima ayat ini. Dimulai dari ayat yang ke-16 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. 1, 2, 3. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberita Injil. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Mari kita sama-sama membacakannya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu candaan yang sering kali terdengar atau bahkan mungkin beberapa kali terdengar dan saudara mungkin tidak asing dengan candaan ini. Kita itu anak-anak Tuhan, sedangkan rohaniwan itu hamba Tuhan. Karena status kita adalah anak, maka kita bisa perintah-perintah hambanya. Saudara, saya yakin ini bercanda. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tak jarang beberapa orang menghidupi hal tersebut. Gak diomongkan, gak disampaikan secara verbal, tapi dihidupi dalam kehidupannya. Kenapa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang ingin hidup sebagai seorang Kristen, ingin menikmati berkat yang diberikan oleh Kristus, ingin mendapatkan keselamatan yang berasal daripada Yesus, tapi tidak siap mengemban apa yang diinginkannya. Tapi tidak siap untuk menanggung apa yang diperintahkannya. Padahal saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa realita Alkitab atau firman Tuhan, tak jarang Allah memberitahu kepada kita bahwa kita bukan hanya memiliki satu jabatan itu. Bukan hanya hidup sebagai anak, melainkan kita juga hidup sebagai hamba. Dan kita juga hidup sebagai murid. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu itu. Atau mungkin beberapa dari kita tidak tahu itu.
karena kita baru percaya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tahu itu tapi tidak melakukannya, barangkali itu dikarenakan ketidakinginan kita. Barangkali itu dikarenakan keegoisan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberikan atau perjanjian baru menggambarkan Yesus Kristus memiliki 3 jabatan yang penting di perjanjian lama, yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Saudara, kita tidak bisa memilih salah satunya di dalam Yesus Kristus. Kita tidak bisa memilih hanya, Yesus Kristus hanya Raja saja. Dia bukan Imam, dia bukan Nabi. Atau Yesus Kristus Raja dan Imam saja. Dia bukan Nabi. Dia tidak perlu menjadi Nabi. Tidak. Saudara, kita tidak berani ketika kita berbicara tentang Yesus, kita tidak berani mencopot salah satunya. Tapi ketika kita berbicara tentang diri kita sebagai orang Kristen, kita berani untuk mencopot salah satunya. Kita berani mencopot hamba. Kita mau menjadi murid, tapi kita tidak mau jadi hamba. Kita mau menjadi anak, karena berkatnya itu tercurah bagi setiap kita. Tapi kita tidak mau jadi hamba, karena kita tidak mau taat dan tunduk pada keinginannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau misalnya kita bersama-sama melihat bagian yang baru saja kita baca, Yesus jelas sekali memanggil murid untuk dapat menjadi penjala manusia. Yesus jelas sekali memanggil murid untuk sebagai hamba, pemberita Injil. Di dalam kosakata yang Yesus berikan selama hidupnya, Yesus tidak pernah menyebut engkau dan saya sebagai Kristen. Tidak pernah. Bagian yang kita baca di Kisah Para Rasul, kata Kristen pertama kali muncul, itu bukan ketika Yesus memberikan kepada muridnya. Tapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekitar murid-murid yang menyebut para murid sebagai Kristen. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau misalnya kita tarik, maka orang Kristen kita hari ini harusnya adalah sebutan yang menggambarkan bahwa diri kita adalah murid Kristus. Harusnya kita dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Dan harusnya tugas yang kita jalani adalah untuk memberitakan Injil. Saudara tidak mau terima, ya sudah. Gak masalah. Kenapa? Karena saya mau nerima. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Lu gak mau terima urusan lu. Tapi itu yang disampaikan oleh Yesus. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Saudara, saya tidak menyebut bahwa tugas kita adalah menjadi rohaniwan di gereja. Tidak. Yang saya katakan, firman Tuhan menjelaskan pada kita, tugas kita adalah memberitakan Injil. Maka sederhananya, misi Allah adalah panggilan bagi semua orang percaya. Bukan hanya kepada rohaniwan. Bukan hanya kepada orang-orang yang dipilih menjadi penatua. Bukan hanya kepada orang-orang yang diminta untuk jadi pengurus. Bukan. Tapi semua. Semua kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 645 Masehi atau abad ke-7, pertengahan abad ke-7, menjadi awal mula kekristenan masuk di Indonesia.
Waktu yang sangat berpotensi karena Indonesia pada masa itu tidak lagi asing dengan kepercayaan baru. Kenapa? Karena abad keempat Hindu sudah masuk, agama Hindu sudah masuk. Abad kelima agama Buddha sudah masuk. Abad ketujuh kekristenan masuk. Tapi sayangnya kekristenan yang masuk pada masa itu, abad ketujuh itu adalah Nestorian atau Nestorianism, yang merupakan sekte yang memiliki formulasi teologi yang tidak kuat dan bermasalah khususnya di dalam kristologi, pemahamannya tentang Kristus. Saudara, positifnya adalah aliran ini tidak mengakar terlalu kuat. Sehingga ketika mereka pergi untuk menginjili di Sumatera, tidak lama kemudian mereka hilang. Tidak mengakar kuat dan kemudian hilang. Hal itu positif. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian positif ini sayang sekali hanya menjadi kebiasaan orang Kristen berhenti sampai di perasaan lega. Lega karena sekte ini tidak berakar terlalu kuat. Lega karena orang-orang di sana tidak salah mempercayai Kristus. Tapi sesungguhnya semua itu hanya berhenti di perasaan lega. Karena kekristenan tidak belajar apa-apa. Mengapa saya mengatakan demikian? Saudara, kedatangan selanjutnya adalah ketika semua agama lainnya masuk kecuali agama Konghucu di Indonesia. Pada masa itu masuk Protestan dan juga khususnya aliran-aliran Protestan itu bekerja sama. Aliran-aliran yang ada di Protestan itu bekerja sama. Sebut saja Injili, Karismatik, Baptis dan yang lainnya. Bekerja sama. Pergi ke Indonesia mengabarkan Injil. Bersama-sama menggabungkan kekuatan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan kepada orang Indonesia. Hasilnya sangat baik. Karena di sanalah mulai tercipta di Indonesia kita sebut dengan empat tempat atau 4 kantong Kristen di Indonesia. 4 kantong Kristen. Tapi karena ini adalah kerjasama dari berbagai denominasi, maka beberapa ajaran harus ditoleransi. Hasilnya seperti yang saya bilang tadi. Orang-orang Kristen cenderung tidak belajar. Sehingga mengulangi kesalahan yang sama, hanya bedanya adalah durasi yang lebih lama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebut saja satu tempat yang kita layani hari ini. Sumba. Sumba adalah salah satu kantong Kristen. Disebut kantong Kristen karena mayoritas masyarakatnya Kristen. Atau lebih lagi, semua di tempat itu Kristen. 2022 survei terakhir yang saya lihat, Sumba Tengah, Barat, dan Barat Daya hanya 40% Kristen. Dan sesungguhnya dengan kategori ini, Sumba dan NTT secara lebih luas tidak lagi disebut sebagai kantong Kristen. Tidak lagi disebut sebagai kantong Kristen. Kenapa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika ajaran yang tidak
kuat di dalam satu tempat, iman mungkin akan terbentuk. Tapi pergumulan menjadi tantangan untuk melawan iman itu. Dan ketika pergumulan terlalu berat dan terasa begitu membebani, kita tidak bisa hanya atasi dengan semangat Bu, semangat Pak. Berdoa dan berserah pada Tuhan. Berdoa Tuhan akan menolong. Semangat kakak. Saudara, itu hanyalah omong kosong. Omong kosong. Pindah agama menjadi tawaran yang sangat menarik. Mengapa? Ajaran tidak kuat, masalah hidup teratasi dengan pindah agama. Itulah langkah yang mereka ambil kemudian. Saudara, tidak ada hal atau kebanggaan di dalam cerita ini. Tidak ada. Kita mungkin lebih sering mendengar perkabaran Injil yang sifatnya membawa orang yang belum percaya menjadi percaya. Salah? Tidak. Itu panggilan Tuhan. Tapi saudara, misi Allah tidak berhenti sampai di sana. Dan tidak pernah berhenti sampai di sana. Karena jelas sekali ketika Kristus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Penginjilan harus selalu disertai dengan pemuridan. Penginjilan tanpa pemuridan omong kosong. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hari ini, saya tidak ingin mengatakan bahwa ini memberatkan sebelah. Karena apa? Karena pada kenyataannya adalah orang-orang yang pergi memberitakan Injil pun kadang-kadang menyebut bahwa pemuridan terus. Lama-lama jadi apa? Lama-lama jadi munafik karena banyak tahu tapi tidak melakukan apa-apa. Gereja sikit-sikit pemuridan. Kapan pergi penginjilan? Saudara, itu adalah satu dilema kalau kita hanya mengandalkan pemuridan tanpa penginjilan. Tapi di sisi yang lain, saudara, kita harus bercermin. Ketika kita mengatakan penginjilan terus, pemuridan gak penting, hati-hati. Karena itu bisa jadi kita adalah fanatisme. Kita tergila-gila dengan sensasi penginjilan, tapi kita tidak pernah manage semua itu dengan pemuridan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penginjilan dan juga pemuridan adalah dua pilar yang tidak pernah bisa kita lepaskan satu sama lainnya. Saudara, bersyukur sekali karena bagian atau tahun ini kita akan bersama-sama menjalankan satu tema tahunan, yaitu Growing in God Mission atau Growing in Mission. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara masih ingat 5 tema tahunan yang belakangan ini. Growing in spirituality, growing in character, growing in community, growing in ministry, dan growing in mission. Saudara, kalau kemarin dengar podcast, harusnya saudara ingat. Kenapa? Karena Musa baru bahas kemarin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi ke topik ini. Saudara, kalau kita melepaskan satu sama lainnya, maka sebenarnya kita bukan berjalan di dalam God mission. Yang sedang kita jalani adalah personal mission. Misi pribadinya kita.
sensasi nikmatnya orang bertobat karena kata-katanya kita. Tapi kalau kita berjalan di dalam God mission, maka kita akan menjalankan kedua hal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini kemudian mengingatkan kepada setiap kita. Kembali kepada firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam Markus. Saudara, tentu kita sudah tahu bahwa semua kita terpanggil untuk dapat memberitakan Injil. Itu panggilan kita semua. Bergabung, berbagian dalam misi Allah, itu adalah panggilan kita semua. Kita juga tahu bahwa misi Allah bukan hanyalah salah satu pilar penginjilan atau pemuridan, bukan, tapi penginjilan dan pemuridan. Kita sudah tahu itu. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak langsung mengatakan bahwa oke, tinggalkan semua pekerjaanmu, pergi memberitakan Injil. Tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian dalam perikop yang kita baca, khususnya di dalam Injil Markus, saudara akan melihat satu realita yang sangat menarik. Kenapa? Karena begitu awal Allah atau Yesus Kristus memanggil murid-muridnya, 2 pasal setelahnya, setelah murid-murid terpanggil, kumpul, bukan hanya 12 murid, tapi ada murid-murid lainnya yang juga terpanggil sebagai murid. Setelah itu, mereka langsung diminta oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sama seperti ketika Yesus telah pergi. Ada 2 hal yang membedakan. Ketika Yesus masih ada di sana, Yesus ada bersama-sama dengan murid, Yesus mengajari mereka langsung dan mereka dipanggil untuk dapat memberitakan Injil. Tidak setiap kali, tapi bentuknya lebih kepada eventual, sesekali. Setelah Yesus pergi, kurikulum yang Yesus kasih sudah selesai. Murid-murid baru pergi mengabarkan Injil terus menerus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari cara Yesus untuk memanggil murid-muridnya untuk bergabung dalam misi Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mempelajari satu hal. Misi Allah bukan dikerjakan ketika kita sudah selesai pemuridan. Bukan. Tapi ketika kita berada di dalam pemuridan, kita juga seharusnya menjalankan misi Allah itu. Itu hal pertama yang kita pelajari dari caranya Yesus. Hal kedua yang kita pelajari dari caranya Yesus adalah ketika Yesus mendidik seseorang untuk dapat pergi mengabarkan Injil, Yesus tidak membuat satu shock culture di dalam diri orang murid-murid ini. Di dalam setiap murid-murid ini. Dia tidak membuat satu kultur yang kemudian membuat mereka langsung berganti sepenuhnya. Langsung tadinya setiap harinya menjala ikan, langsung mereka tinggalkan dan kemudian mereka memberitakan firman setiap harinya kepada semua orang. Tidak. Yesus membuat kurikulum yang menghantarkan mereka dari yang pergi sesekali kepada penginjilan pribadi yang kemudian terus menerus dilakukan oleh murid-murid. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat bahwa misi Allah merupakan satu kurikulum pembentukan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kepada Markus. Kalau memang penulis Injil Markus adalah Markus yang juga dimaksud sebagai salah satu murid yang ada,
dari murid-murid lainnya dan juga adalah saudara dari Barnabas yang pergi penginjilan bersama Paulus dan Barnabas, maka saudara kita akan bersama-sama memahami apa yang dimaksud misi Allah adalah pembentukan Allah bagi setiap umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan menyinggung satu orang yang sangat penting di dalam penginjilan, yaitu Paulus. Saudara, kita terobsesi dan tergila-gila dengan Paulus. Dia adalah orang yang luar biasa, punya karakter yang luar biasa, kuat, hebat. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan perlu ingat, dia punya pengalaman yang bagi saya itu tidak cukup baik ketika dia responi. Yaitu ketika pengalamannya bersama dengan Markus. Markus adalah salah seorang yang kemudian ikut dengan Paulus dan Barnabas di dalam mission trip yang pertama yang dilakukan oleh Paulus. Di pertengahan jalan Markus pulang. Dia tidak mau lagi ikut mission trip itu. Dia tidak menyelesaikan mission tripnya dengan baik. Dia pulang. Berbagai asumsi yang ada, tapi terlepas dari semua asumsi itu, saudara Markus adalah orang yang baru pertama kali ikut mission trip. Tapi Paulus memperlakukan Markus harus sesuai dengan standarnya dia. Kenapa demikian? Ketika saudara melihat di surat Kolose, masih di Kisah Para Rasul sebelum surat Kolose, Kisah Para Rasul di mission trip yang kedua, Barnabas mengajak kembali Markus. Tapi Paulus gak setuju. Paulus bilang apa? Paulus bilang, masakan kamu mau ngajak orang yang di tengah-tengah berhenti untuk dapat mengikuti mission trip? Itu orang mah gak bisa diandalkan. Gak benar-benar tahu panggilan Tuhan. Gak benar-benar ingin menginjili. Kalau itu bahasanya kita hari ini. Paulus menggunakan standarnya dia di dalam pertobatan dan juga pelayanan kepada Tuhan. Dan dipakainya kepada Markus. Saudara, Markus bukanlah orang sehebat Paulus. Tidak. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, momen itu terjadi perpecahan. Barnabas dan Paulus jalan sendiri-sendiri. Mereka bersama dengan orang yang mereka pilih untuk dapat penginjilan. Sampai satu hari di surat Kolose. Ketika Paulus dia masuk ke dalam penjara, dia menulis surat-surat kepada tempat-tempat atau jemaat-jemaat yang ada. Satu hal yang menarik, beberapa kali, bukan hanya di surat Kolose, ada di surat lainnya, dia mention siapa? Markus. Panggil Markus. Panggil Markus untuk ke tempat kalian. Terima Markus di tempatnya kalian untuk dapat bersama-sama melayani. Saudara, mission trip itu membentuk Markus menjadi pribadi yang lebih memberikan diri kepada Tuhan. Di saat yang sama, mission trip itu membentuk Paulus menjadi orang yang lebih realistis. Menjadi orang yang lebih toleran. Menjadi orang yang lebih bisa mengerti pribadi lainnya. Menjadi orang yang bisa terima kalau orang lain yang baru join di dalam pelayanan Tuhan itu masih punya kekurangan. Paulus juga dibentuk oleh Tuhan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarilah misinya Tuhan bukan hanya sekedar panggilan tanggung jawab kepada setiap kita. Bukan. Bukan hanya sekedar bentuk dari rasa syukur kita atas keselamatan yang Tuhan telah berikan. Bagus, tapi bukan hanya itu. Satu hal yang perlu kita ingat.
misi Allah itu juga merupakan kurikulum dari Allah untuk membentuk setiap kita orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menutup kisah ini dan khotbah hari ini dengan mengajak jemaat semua berbagian dalam misi Allah di gereja ini. Saudara, kalau saudara dan saya adalah mungkin orang-orang yang belum pernah menikmati perkabaran Injil dengan mission trip atau dengan outreach yang ada, gereja tahun ini akan mengadakan beberapa program yang ada. Secara eventual, saudara bisa ikut, saudara bisa lihat. Mungkin ini belum menjadi decision akhir dari tanggal-tanggalnya, tapi saudara, kita akan update kalau misalnya ada tanggal yang berubah. Dan kalau saudara, ketika saudara berjalan di dalam pelayanan ini, berjalan di dalam misi Allah ini, dan ternyata mission trip ini mengubahkan Anda dan membuat Anda ingin lebih lagi untuk dapat melayani Tuhan, bukan hanya secara eventual, maunya regular, terus menerus, maka Tuhan juga menghadirkan pelayanan itu di tengah-tengah kita. Saudara bisa bergabung di dalam pelayanan doa rumah sakit, atau saudara bisa join di dalam pengabaran Injil organik yang kemudian dibentuk, yang secara organik terbentuk di dalam jemaat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menutup dengan satu kisah yang kemudian sebenarnya saudara bisa lihat juga di dalam podcast kemarin. Salah seorang atau host dari podcast itu mengatakan dia menjalani sebuah pengalaman di mana dia ikut salah satu mission trip di Sumba. Ketika dia berjalan mengikuti pelayanan ini, awalnya dia hanyalah orang yang ikut. Bukan orang yang memang terpanggil untuk dapat mengabarkan Injil Tuhan. Bukanlah orang yang kemudian merasa bahwa saya ingin sekali memberitakan Injil di Sumba. Bukan, dia hanya ingin ikut. Tapi ketika dia ikut, ketika dia menyelesaikannya, bahkan ketika hari ini jauh setelah dia menyelesaikannya, dia merasakan anugerah Tuhan itu. Dia bisa menghargai keselamatan lebih berarti. Dia bisa melihat bagaimana Allah sungguh memakai dia di dalam pelayanan yang diberikan dan dipercayakan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya cerita ini juga mengantarkan kita untuk dapat menyadari kalau hari ini mungkin kita tidak tergerak untuk dapat join dengan misi atau join untuk mengabarkan Injil Tuhan ataupun join di dalam pelayanan apapun di gereja ini, saudara cobalah untuk masuk. Masuk dulu. Saudara, saya bukanlah orang yang fanatik. Bahwa setiap orang yang melayani di satu bidang tertentu adalah orang yang sungguh-sungguh harus terpanggil baru boleh melayani. Saya tidak melihat demikian. Mengapa? Karena kepada kenyataannya orang yang nampaknya ikut-ikutan pun di awalnya Tuhan bisa bentuk di dalam perjalanan pergumulannya. Mari kita bersama-sama bergumul dengan Tuhan. Mari kita jalani tahun ini dengan lebih berarti. Mari kita melayani Tuhan sebagaimana tugas dan panggilan kita sebagai muridnya, mengabarkan Injil Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih
anugerah terbesar bagi setiap kami adalah memperoleh keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Namun ada satu anugerah yang lebih besar lagi ketika kami telah memperoleh keselamatan itu, yaitu berbagian di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, Engkau sesungguhnya tidak membutuhkan kami. Engkau bisa mengerjakan semua ini sendiri. Bahkan kalaupun Engkau mau menggunakan dan kami tidak mau digunakan, Engkau bisa memakai batu, Engkau bisa memakai alat lainnya untuk dapat memberitakan Engkau dalam kehidupan orang yang belum percaya. Karena itu ketika Engkau mengizinkan kami untuk dapat berbagian, maka kami ingin menerimanya. Lebih lagi kami ingin merasakan privilege yang berasal daripada Tuhan untuk dapat kami nikmati dalam kehidupan. Tuhan, mungkin kami bukanlah orang-orang yang sudah stable dalam pekerjaan, usaha, dan juga keluarga kami. Namun Tuhan, tolong jika Engkau berkenan kami bisa berbagian di dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah titipkan di gereja ini. Tuhan, tolong jika Engkau mengizinkan kami mengikuti salah satunya, maka kami siap mengajukan cuti, memberikan diri kami, meminta keluarga kami untuk dapat izin pergi. Tuhan, kami akan melakukan berbagai cara untuk Tuhan. Kalau memang Tuhan, Engkau menghendaki kami untuk dapat menjalaninya. Kalau kami mungkin sudah lama, kami pernah merasakan sensasi di mana Tuhan, Engkau memakai kami untuk dapat melayani Engkau. Dan hari ini mungkin karena terlalu lama kami tidak lagi bergabung dalam pelayanan yang ada. Maka Tuhan, Engkau mengenal setiap kami. Tuhan, tolong kami, drive kami untuk dapat kembali ke jalan-Mu. Sehingga ketika kami melangkah dengan damai sejahtera. Ketika kami menghidupi hidup kami menikmatinya karena kami memberikan hidup kami hanya untuk Tuhan. Tuhan, pakai kami, berkati kami. Hamba-Mu bersyukur karena Engkau mengizinkan hamba-Mu untuk dapat melayani. Dan hamba-Mu bersyukur Engkau mengizinkan anak-anak-Mu untuk dapat mendengarkan panggilan pelayanan-Mu dan memanggil mereka kembali untuk melayani-Mu. Tuhan, tolong pimpin setiap kami, berkati setiap kami. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat berjalan di dalam kehidupan hanya berdasarkan kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Yesus Kristus, pribadi yang kami layani satu-satunya, kami berdoa. Amin.